Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam proletar. Baik kawan-kawan proletar di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya Arianto Amiruddin Putra dalam segmen Sang Kandidat. Pada segmen ini kita akan membahas seputar calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati yang akan maju pada perhelatan Akbar Pemilu 2024 mendatang. Pada segmen kandidat kali ini kita akan membahas perjalanan karir dan profil lengkap seorang bakal calon wali kota Kota Palembang yang akan maju pada pemilihan wali kota 2024 mendatang. Langsung saja, siapakah dia? Dia adalah Insinyur Basaruddin Ahmad, MSc. Namanya mulai dikenal oleh banyak orang ketika ia dipercaya oleh Gubernur Sumatera Selatan kala itu, Alex Nurdin. Ia diberi amanat untuk menjadi Ketua Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games Klaster Palembang pada tahun 2016 hingga 2018 yang lalu. Sebelumnya, sosok ini belumlah banyak dikenal di kalangan bawah atau akar rumput. Ia hanya dikenal di tataran menengah ke atas saja, sebagai salah seorang penjabat struktural pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Makanya, saat ini ketika ia mulai dikenal oleh banyak orang, sebagian para tokoh akademisi, birokrat, dan politisi yang benar-benar mengenal siapa sebenarnya sosok ini memberikan sebutan atasnya sang visioner, hidden figure, yang berarti sang pemikir yang memiliki wawasan luas ke masa depan dan memiliki peran yang selama ini tersembunyi yang kerap bermain di belakang layar. Dalam perjalanannya selama ini, Basar adalah sosok seorang pekerja keras yang senantiasa bekerja dengan ikhlas dari hati tanpa mau disoroti atau menampakkan diri dari hasil karya-karya nyatanya. Ia selalu berada di belakang orang-orang besar ketika hasil karya-karyanya diresmikan. Dari balik orang-orang besar itu, ia hanya tersenyum dan ikut bertepuk tangan ketika pengguntingan pita dilakukan. Dengan begitu saja, ia sudah merasa sangat puas tanpa harus disebut namanya, tanpa difoto, apalagi diwawancarai oleh para jurnalis. Lahir di Pelaju, Kota Palembang pada tanggal 4 Agustus 1970, tepatnya 53 tahun yang lalu, Basar anak ketiga dari 5 bersaudara yang terlahir dari buah hasil pernikahan Bastoni Ali dan Roziah, mempunyai bapak yang seorang pegawai Pertamina kala itu. Melalui wawancara eksklusif kami langsung dengan Romzi Antoni yang akrab dipanggil Papa Romzi, kakak kedua Basar. Basar kecil bisa dikatakan hidup berkecukupan dibanding dengan anak-anak seusianya yang lain. Dengan orang tuanya, Basar kecil tergolong anak yang sangat manja. Begitupun terhadap kedua kakaknya, Bastiah Roziana dan Romzi Antoni. Namun Basar kecil bukanlah tergolong anak cengeng yang hanya bisa duduk santai, minta jajan, enggan dimarahi, dan suka disanjung sebagaimana anak manja lainnya. Masa kecil Basar dihabiskan dengan tekun belajar, terbukti dengan hasil ulangannya yang rata-rata di atas normal. Begitupun Basar mulai beranjak remaja. Selain sekolah, ia juga mulai mengaktifkan diri untuk ikut dalam berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Ia bergabung dengan kawan-kawannya di Remaja Islam Masjid atau Risma, di salah satu masjid yang ada di komplek Pertamina, tempat ayahnya bekerja. Tak terhitung banyaknya medali yang ia dapati saat ikut kegiatan-kegiatan serta perlombaan, dari mulai lomba mengaji, baca Al-Quran, lomba azan, hingga menjadi juara dalam perlombaan cerdas cermat di sekolahnya. Basar juga aktif bergaul. Pada masa remajanya juga diisi dengan bermain bersama anak-anak seusianya. Hampir di setiap sore Basar olahraga, bermain bola, badminton, dan bersepeda mengelilingi komplek tempat tinggalnya.
Seiring waktu, Basar remaja mulai tumbuh dewasa. Saat itu setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya atau SD, Basar melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama atau SMP. Dan 3 tahun berikutnya, Basar kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di tempat yang sama, yakni SMP dan SMA Yaktapena 1 Pelaju, Kota Palembang. Dan pada akhir semesternya di SMA, Basar lulus dengan nilai di atas rata-rata. Dan buah dari hasil kerja kerasnya itu, Basar mendapatkan jalur penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Artinya, Basar bisa masuk di perguruan tinggi tanpa melalui tes. Kemudian Basar melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, kampus terbaik kala itu. Semasa kuliahnya, selain fokus belajar, Basar juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, sehingga ia banyak memiliki teman yang sampai hari ini masih terjalin komunikasi antara mereka dengan baik. Membaca adalah salah satu hobi Basar, bukan saja setelah kuliah. Dari semasa SMA, ia paling hobi mengoleksi buku-buku ilmiah. Itulah yang membuat sosok Basar memiliki kemampuan yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Usai menyelesaikan strata satunya di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Basar langsung tancap gas untuk ikut dalam tes pegawai negeri sipil yang kebetulan pasca usai kuliahnya ada penerimaan tes PNS di pemerintah daerah Provinsi Lampung kala itu dengan berbekal nilai IPK yang memuaskan. Dan dengan optimis yang tinggi pula, Basar ikut tes tersebut dan dinyatakan lulus. Pasca lulus tes PNS pemerintah daerah Provinsi Lampung tepatnya pada tahun 1994, Basar langsung ditempatkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Lampung Utara Provinsi Lampung. Berselang 2 tahun semasa aktif bekerja di Bapeda Lampung Utara dan atas dedikasinya yang tinggi melalui Kementerian PUPR dan Bappenas, Basar disekolahkan kembali untuk mengambil strata 2-nya di bidang urban infrastruktur manajemen di Nederland, Belanda. Bekerja sambil menyelesaikan kuliah S2-nya di Belanda, Basar yang kala itu meninggalkan istri dan anaknya di Indonesia merasa bimbang dan sekaligus khawatir. Maklum, pada saat itu ia meninggalkan anaknya yang masih sangat kecil, ditambah lagi biaya yang harus dibutuhkan untuk menghidupinya dan istrinya di Indonesia bisa dikatakan sangat minim sekali. Sehingga pada waktu itu Basar mengambil keputusan untuk tidak meminta istrinya mengiriminya uang dari hasil gajinya. Dan untuk mengisi kebutuhannya sehari-hari di Belanda, Basar sembari menjadi lover koran harian dengan menggunakan sepeda ontel menjajali dari rumah ke rumah langganannya. Sepulangnya Basar dari menyelesaikan S2-nya di Belanda, ia kemudian melanjutkan kegiatan dan kerjanya di Bapeda Lampung Utara hingga menghabiskan waktunya sekitar 6 tahun di sana. Sekira 1994 sampai tahun 2000. Tepatnya pada tahun 2000 ia kemudian dipindah tugaskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Sumatera Selatan. Dan di Sumatera Selatan Basar ditempatkan pada dinas yang sama, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumatera Selatan. Di Bapeda Sumatera Selatan, Basar termasuk paling lama di dinas ini, hampir 12 tahun. Ia berkiprah dan mengabdikan diri menjadi sosok perancang dan sekaligus menjadi konseptor di berbagai bidang pembangunan yang hari ini banyak dinikmati oleh masyarakat di berbagai daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Sumatera Selatan. Perannya sebagai perancang yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah saat itu, sehingga membuatnya banyak dikirim ke berbagai negara untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Katakanlah, ia pernah dikirim ke Rotterdam, Nederland, Belanda, kemudian di University of Miyazaki, Jepang. Setelah itu juga pernah dikirim ke Switzerland, Swiss, kemudian di Paris, Prancis, dan juga ia pernah dikirim mengikuti pelatihan Local Development Osaka, Jepang. Di tempat ini pula Basar mulai banyak diberi beberapa peran penting untuk menggagas beberapa program besar pemerintah, mulai dari rancangan jalan tol Palembang Indralaya,
konsep rancangan LRT Kota Palembang, rancangan infrastruktur kantor Gubernur Sumatera Selatan, dan rancangan lainnya. Setelah 12 tahun di Bapeda Sumatera Selatan, dari 2000 sampai 2012, Basar dipercaya untuk menggawangi Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan. 1 tahun ia berdinas di sini, dari tahun 2012 hingga 2013. Gubernur Alex Nurdin kembali mempercayainya untuk memimpin Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan. Hampir 3 tahun pula ia di sini, dari tahun 2013 hingga 2016. Kembali pada mutasi berikutnya, ia dipercaya untuk menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Sumatera Selatan hingga hari ini. Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan, Basar mulai berlahan dikenal oleh publik akan kerja keras dengan karya-karya besarnya. Dan pada tahun pertama ia memimpin dinas ini dalam rangka menyambut Asian Games yang ke-18. Gubernur Sumatera Selatan kembali mengirimnya untuk mengikuti pelatihan backmarking sport venue di Melbourne, Australia, dan backmarking MotoGP sirkuit Sepang, Malaysia. Sepulangnya ia dari pelatihan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin langsung menunjuknya sebagai Direktur Venue Asian Games sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games Klaster Palembang. Dan disinilah seorang Basar diuji totalitasnya dalam berbuat yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Dalam wawancaranya di beberapa surat kabar terkemuka baik lokal maupun nasional, Basar menceritakan bagaimana ia diminta saat itu untuk mengerjakan infrastruktur Asian Games tersebut selesai sesuai target yang sudah ditentukan. Dan saat itu, waktu pengerjaan relatif sangat pendek sekali. Bukan itu saja, di beberapa venue yang dikerjakan saat itu, ada yang tidak memiliki dana dan anggaran. Ia diperintah bukan saja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, melainkan juga sekaligus untuk mencari sumber dana dan anggaran untuk menyelesaikannya. Basar kembali harus memutar otak untuk mencari jalan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai target yang diinginkan. Tapi di sisi lain, ia juga harus mencari jalan untuk mendapatkan anggaran penyelesaiannya. Basar tak hilang akal. Ia kumpulkan seluruh perusahaan baik swasta maupun BUMN yang ada di Sumatera Selatan waktu itu. Ia tak mau berpikir sendiri. Ia ajak pembesar-pembesar perusahaan-perusahaan ini untuk ikut mencari solusi penyelesaiannya. Walaupun tak semudah seperti yang ia bayangkan, dalam kondisi itu ada beberapa perusahaan yang ngeyel tak mau ikut berperan. Dengan bermacam cara akhirnya perusahaan itu manut juga dengan Basar. Dan atas kepiawaian seorang Basar pula, akhirnya venue yang semula banyak para kalangan, bahkan tim yang didatangkan khusus oleh pihak Asian Games sendiri, sangat pesimis memprediksikan tidak bakal selesai. Karena melihat medan yang tidak sesuai, ditambah waktu yang semakin mepet dan anggaran yang belum tersedia saat itu, akhirnya berbalik memuji dan tercengang atas kerja Basar melihat venue tersebut selesai tepat waktu dan dinilai sudah sangat sesuai dengan standar internasional. Dan atas kerja kerasnya itu, sehingga perhelatan Asian Games yang ke-18 berjalan dengan baik dan sesuai seperti yang diharapkan. Maka pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur Alex Nurdin memberikannya penghargaan dan Basar diangkat menjadi Komisaris PT Jakabaring Sport City Palembang pada tahun 2017. Dan melalui pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan pula melalui Gubernur Haji Herman Deru, selanjutnya Basar diangkat menjadi Direktur Utama Jakabaring Sport City Palembang pada tahun 2022 hingga sekarang. Selamat datang di acara peresmian Taman Area Publik Kawasan
perjuangan rakyat. Kita beri tepuk tangan. Nama Basar mulai semakin dikenal di semua kalangan ketika kepercayaan Gubernur Herman Deru semakin kuat padanya, sehingga ia sempat juga pada tahun 2022 yang lalu dipercayai untuk mengisi kekosongan Kepala Bapeda Sumatera Selatan beberapa waktu, sekaligus merangkap Kepala Disperkim Sumatera Selatan, hingga pada akhirnya ia meminta kembali untuk fokus di Disperkim agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik, dan ia tidak mau agenda-agenda kerjanya di dinasnya itu terbengkalai. Konsep-konsep jitu dan terobosan-terobosan baru yang ditawarkan oleh Basar langsung dieksekusi di lapangan. Dan berkat komunikasinya yang baik pula, ia pun dikenal dekat dengan semua kalangan dari mulai Dirjen hingga Kementerian PUPR dan Bappenas, sehingga dengan mudah ia melobi anggaran dari pusat. Terbukti sudah ribuan lebih ia menyulap yang semula hutan di beberapa daerah kabupaten untuk dibangunnya menjadi ribuan perumahan murah bagi masyarakat. Bukan saja di kabupaten-kabupaten, di kota Palembang pun hari ini bisa kita lihat buah tangan dari seorang Basar yang terlihat jelas di depan mata dan kepala kita. Contohnya Sungai Sekanak yang semula kotor tak terurus, sekarang telah disulapnya menjadi tempat wisata bagi masyarakat yang terlihat bersih dengan airnya yang sangat bening dan jernih. Begitupun dengan Monumen Ampera atau Monpera yang semula gelap gulita bak tempat jin buang anak, disulapnya menjadi destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi para wisatawan. Lihat pula Taman Kota Kambang Iwa, Taman Kota Jakabaring, Taman Kota Dekranasda, hingga Taman Makam Pahlawan. Keberadaan LRT yang melengkapi semaraknya kota Palembang dengan gelar kota metropolitan Sumatera hingga jembatan Musi 4 adalah buah kepiawaian seorang Basar yang tak mau diam. Sejatinya pegawai negeri sipil pulang pada jam 16 dan paling lama pada jam 17. Tetapi lain dengan Basar. Kadang jangan kaget, ba'da Isya ia masih saja ada di ruang kerjanya. Begitupun pada hari libur, Sabtu dan Minggu, Basar masih saja berkeliling dengan para tim. Kadang ia sendiri menggoes sepedanya, bukan tok berolahraga dan bersenang-senang mencari hiburan saja, melainkan untuk mencari inspirasi yang kemudian dijadikannya sebagai bahan untuk dilaporkan kepada atasannya. Begitulah Basar. Beristrikan seorang akademisi, Amelia Rajela STMT, jebolan alumni S1 Universitas Sriwijaya dan S2 Universitas Indonesia ini adalah seorang dosen aktif di Universitas IBA Kota Palembang hingga sekarang. Basar juga memiliki 3 orang anak, yakni pertama Mutia Rahmi Bella Akbari, psikolog di Universitas Gajah Mada atau UGM. Kedua Baraka Aldin Akbari, desain komunikasi visual di Bina Nusantara atau BINUS University. Dan yang ketiga adalah M. Ataya Davin Akbari yang saat ini menempuh pendidikan di SMP Al-Azhar. Dengan keluarga, Basar sangat peduli. Ketika usai waktu kerja, di rumahnya Basar selalu menghabiskan waktu untuk istri dan anak-anaknya tercinta. Terkadang pada waktu senggang sekali-kali, Basar mengajak keluarganya untuk berwisata baik di dalam maupun di luar kota. Begitupun dalam mendidik anak-anaknya, Basar cenderung agak sedikit tegas, sebab ia berprinsip ilmu adalah penting untuk sekarang dan masa depan. Ilmu selain untuk dunia, ilmu juga sangat penting untuk akhirat. Makanya Basar selalu menuntun anak-anaknya agar belajar soal agama juga harus menjadi prioritas bahkan utama. Dan ini terlihat dari ketiga nama anak-anaknya berbau Islami. Bahkan anak ketiganya ia sekolahkan di sekolah Islami yang benafit. Basar juga memiliki 2 orang kakak, yakni tertua Bastia Roziana, kedua adalah Insinyur Romzi Antoni MM, dan 2 orang adiknya, yakni Juli Riantoni Natakusuma SEMM dan adik bungsunya Ahyarudin SE. Dengan saudaranya, Basar menjalin komunikasi yang begitu baik dan selalu memberi support satu dengan yang lainnya. Kemunculan Basar hari ini setelah berbuat banyak untuk negeri Tanah Sakti Sriwijaya ini
adalah sebuah renungan yang mendalam. Setelah 29 tahun ia berkarya, ia merasa banyak hal yang menjadi impiannya untuk merubah kota Palembang, yang dimana tempat ia dilahirkan dan dibesarkan ini banyak yang tak tersampaikan, sebagaimana banyak hal dari buah pikirannya agar menjadi nyata tak terlaksana dengan harapannya. Dengan demikian, ia baru terfikir untuk menjadikan seluruh impiannya itu agar menjadi nyata. Ia haruslah menjadi decision maker atau haruslah menjadi pengambil kebijakan dalam upaya mengubah semua tatanan dari semua sisi yang dianggapnya masih kurang untuk kemudian menjadi lebih baik dari sebelumnya yang ada di kota Palembang saat ini. Saat ia berpikir soal ini, ia mulai galau kala itu. Ia berpikir, mungkinkah seorang saya bisa mencapai impian itu? Ia tak tahu harus memulai semua ini dari mana. Ia sangat sadar ia bukanlah seorang politisi yang pandai bermain kata. Dan ia juga sadar ia bukanlah penjabat yang selama ini gemar memperagakan hasil karya-karyanya. Tentunya ini akan menjadi sulit, dan ia merasa impiannya terlalu melangit. Tuhan benar-benar tidak tidur, dan Tuhan memang akan memberikan jalan kepada orang-orang yang memiliki niat tulus untuk merubah sesuatu agar menjadi lebih baik. Demikian kata para ulama dalam khutbahnya. Dalam galaunya itu, ia terus berdoa agar ia diberi petunjuk oleh Allah. Hari dan waktu terus berganti. Tiba-tiba berbagai masukan datang padanya. Masukan itu datang dari berbagai elemen kelompok, komunitas, dan dari berbagai organisasi massa yang ada. Setelah banyak media dan lewat media sosial mulai mengangkat profil sosok Bashar ini, mulai saat inilah rumah dan kantor Bashar tak lagi pernah sepi dari kunjungan orang-orang yang memberikan masukan dan dukungan untuknya agar maju dalam pemilihan wali kota Palembang 2024 mendatang. Dalam setiap pertemuannya dengan orang-orang yang bersimpati memintanya agar dia maju, Bashar seringkali menguraikan keinginannya yang belum tercapai untuk kota kelahirannya ini, seperti keinginannya untuk melihat adanya kota tua. Sebagai simbol kota ini memang kota tertua di Nusantara. Ia ingin melihat bagaimana Pasar 16 bisa kembali berjaya, tertata dengan rapi dan bersih seperti dulu, tak semrawut seperti saat ini. Ia juga bermimpi melihat kota ini kembali bersih, tak ada sampah yang bertumpuk di sana sini. Ia juga tak tega melihat masyarakat kota ini selalu dihantui rasa was-was dikala hujan mulai datang, takut rumah dan jalannya dilanda banjir. Ia juga mengkhawatirkan bagaimana ketika masyarakat berjalan keluar malam dibegal oleh penjahat karena lampu jalan yang banyak mati tanpa sebab. Kadang hatinya juga nyesek bagaimana ia melihat pemukiman rumah susun yang tak terawasi, penuh sampah, dan bermukim orang-orang yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan kejahatan di sana. Kemudian juga saat ia melihat bagaimana pasar Cinde yang bila direhabilitasi dengan baik sangat potensial dijadikan pasar sentral bagi pedagang sebab letaknya di jalan raya kota. Begitupun ia sangat ingin melihat kota Palembang ini memiliki pasar khusus kuliner yang benar-benar ditata dengan baik, sebab kota ini memiliki banyak makanan khas yang diminati oleh para pengunjung baik dalam maupun luar daerah. Itulah di antara sekian banyak yang menghiasi benaknya Bashar saat ini yang belum terrealisasi di kota kelahirannya ini, yang mengharusnya untuk tampil lebih jauh. Dalam kutipan wawancaranya di beberapa media massa baru-baru ini, Bashar mengatakan, "Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun sebelumnya bisa menjadi sejauh ini. Dulu yang saya tahu, saya adalah abdi negara yang hanya ditugaskan bekerja untuk negara. Kalaupun hari ini rakyat menghendaki saya untuk lebih jauh melangkah, ini pun adalah kerja yang ditugaskan oleh negara untuk saya. Dan saya harus mengemban amanah itu sesuai yang dikehendaki oleh negara kepada saya sebagai putra bangsa. Dan saya nyatakan saya siap maju dalam Pilkada Kota Palembang 2024 mendatang, kalaulah itu rakyat dan negara yang menginginkannya." Inilah Bashar, sang visioner,
hidden figure bekerja dengan hati.